Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik, ya, baik kesehatannya, baik finance-nya, baik dan yang lain-lainnya. Pokoknya baik lah ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami ada dalam lindungan-Mu. Kami percaya kami ada dalam genggaman tangan-Mu. Dan kami percaya kami ada dalam lingkupan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau belajar firman-Mu, tenangkan tedukan hati dan pikiran kami, bahkan berikan kami hikmat supaya kami boleh belajar firman-Mu dan semakin kami dipenuhi oleh kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu ketika manusia hendak atau mau atau ingin menandingi dengan Allah. Wow ya, judulnya sangat aneh. Kita buka bersama-sama di dalam kitab Amsal. Kitab Amsal 16 ayat yang ke-18, Bapak Ibu, demikian bunyinya. Kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sekali lagi. Kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya. Saya masih ingat sekali waktu saya masih kira-kira kelas SD lah. Kelasnya saya nggak ingat. SD waktu itu legenda tinju Muhammad Ali. Tidak ada yang tidak kenal Muhammad Ali. Setelah itu datanglah Mike Tyson, ya, Mike Tyson atau yang disebut dengan si leher beton. Si leher beton atau si leher besi gitu ya, ingat saya, pokok itu julukannya. Mike Tyson ini setiap melakukan pertandingan tinju dia selalu mengalahkan musuhnya. Dia pasti menyelesaikan tidak sampai ke ronde terakhir. Dikalahkan dengan KO siapapun musuhnya. Sampai akhirnya dia di level yang tertinggi, ya, meskipun belum bertanding dengan banyak petinju-petinju lain, dia mulai sombong dengan mengatakan, "Aku Tuhan." Maksudnya mungkin dia Tuhan dalam area pertinjuan atau apa, tetapi kata-kata Tuhan itu yang saya masih ingat sampai sekarang. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang seseorang ada di level yang paling tinggi, ya, paling teratas, paling terkuat. Dia merasa dia adalah dikdaya, tidak tertanding seperti Mike Tyson. Toh pada akhirnya dia kalah. Mike Tyson dikalahkan oleh seorang petinju lain. Dari apa yang saya pernah saksikan di tayangan televisi pada waktu itu mengingatkan saya tentang seorang raja yang juga mengatakan, "Aku ini Tuhan." Kita buka bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 12. Ayatnya yang ke-20 dan 23 demikian bunyinya. Herodes mati. 22. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Allahnya kan kecil ya. Wah, Herodes bisa mengatakan, bisa sampai rakyatnya ya mengatakan dia Allah. 23. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Allah, malaikat Tuhan. Karena ia tidak memberi hormat kepada Allah, ia mati dimakan cacing. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat Herodes ini ya, di pasal-pasal sebelumnya bagaimana Yakobus mati dalam masa pemerintahan Herodes dan juga Petrus di penjara. Meskipun Petrus berhasil keluar dari penjara. Ya. Di ayat yang ke-19, pasal 12, Herodes menyuruh mencari Petrus tetapi ia tidak menemukan. Masih tetap berusaha untuk mencari Petrus dan membuat Petrus mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Herodes pada waktu itu ya, ia mengeluarkan kebijakan-kebijakan ya, di mana
menjadikan wilayah kekuasaannya ini menjadi dia yang berkuasa, ya, dalam segi politik, ya. Sehingga kerajaan-kerajaan tetangga seperti Raja Tirus, Raja Sidom diharapkan untuk dia datang kepada Raja Herodes. Untuk apa? Meminta belas kasihan kepada Raja Herodes. Karena Raja Herodes merasa dia paling hebat dibandingkan Raja Tirus dan Raja Sidom. Dia terkuat pada waktu itu. Dia teratas levelnya dibandingkan dengan raja-raja sekitarnya atau raja-raja di tetangganya. Sehingga dia berharap, ya, raja-raja tetangga datang, mintalah belas kasih kepadaku. Wow, dia merasa terhebat. Sampai akhirnya firman Tuhan mengatakan, ya, ayat 21, dan pada suatu hari yang ditentukan Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada rakyatnya, kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak-sorai membalasnya, ini suara Allah, ya. Itu juga ia langsung seketika juga ia ditampar Tuhan. Lalu dimakan cacing-cacing sampai dia membusuk. Dari sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, ya. Mungkin kita juga ada di level yang paling tinggi. Kita di posisi yang terbaik di antara teman-teman kita, di antara rekan sekerja kita, ya. Mungkin kita juga terhebat di antara rekan-rekan sepelayanan kita atau di dalam kehidupan kita berkomunitas di mana di dalam pekerjaan kita. Tetapi hendaklah kita belajar dari Herodes ini dengan tidak mengagungkan diri, dengan tidak meninggikan diri, dengan tidak mengatakan akulah yang terpintar, akulah yang terkuat. Tanpa Tuhan kita tidak bisa menjadi seperti ini. Tanpa belas kasihnya, bukan manusia yang harus kita minta belas kasih, tetapi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang tidak tertandingi oleh apapun dan tidak pernah tertandingi oleh siapapun, karena dialah Alfa dan Omega. Amin Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita belajar dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di sekitar kita pernah ada orang merasa agak-agak, wah bagaimana gitu ya, minta dihormati, minta disegani, ya. Tetapi biarlah hanya Tuhan yang kita masyurkan, hanya Tuhan yang kita tinggikan dalam kehidupan kita. Kita dianggap, kamu apa sih? Tidak apa-apa, asal Tuhan saja yang ditinggikan dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami tahu Engkaulah yang terutama dalam kehidupan kami, dan Engkaulah yang terpenting dalam kehidupan kami. Engkau semuanya dalam kehidupan kami. Tiada yang lain selain Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami belajar dari kehidupan Raja Herodes. Biarlah kami tidak melakukan suatu kesombongan, kecongkaan Tuhan. Kami ingat segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Jikalau kami pandai, jikalau kami pintar, jikalau kami kuat, semua itu karena Tuhan, bukan karena kekuatan kami sebagai manusia. Terima kasih Bapa, saat ini Engkau mengingatkan kami untuk kami menyingkirkan pikiran-pikiran yang tidak benar dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau saja yang dimasyurkan, Engkau saja yang ditinggikan dalam setiap tingkah laku, ucapan, dan apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, amin.